116 upaya pencegahan, menangani 70 dugaan pelanggaran, 126 pelanggaran cyber, dan 13 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu mengimbau kepada peserta pemilu untuk 1. Mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif, pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye meliputi laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan. Kita memastikan juga nanti sumbangan dan lain-lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Pemirsa, selama kurang lebih 1 bulan masa kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menyatakan terus melakukan upaya pencegahan untuk menekan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2024. Bawaslu juga menyatakan terus berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memberi masukan terkait jalannya debat Pilpres 2024. Lalu sejauh mana pengawasan kampanye di pemilu 2024 dan poin evaluasi apa saja yang menjadi catatan Bawaslu terkait debat? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Pak Bagja, selamat malam. Malam, Mbak. Bicara soal debat Pilpres nih Pak Bagja, hasil evaluasi dari debat perdana dan juga debat kedua seperti apa dari Bawaslu, Pak Bagja? Pertama yang menarik ya di debat pertama adalah ada beberapa peserta yang kemudian memakai alat peraga dalam debat pertama Capres. Kemudian debat kedua itu tidak ada lagi. Jadi sudah ada perbaikan di debat kedua. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah banyak hal yang kemudian berubah. Misalnya ada podium misalnya. Ya bagus-bagus saja karena mungkin ada masukan ya. Dan kemudian pembacaan tatib itu harus lebih jelas. Berbeda dengan yang pertama. Ini karena juga tempatnya pun lebih luas, sehingga kemudian bisa memberikan hal-hal informatif kepada peserta debat dan juga pengunjung debat. Yang sebenarnya yang kedua yang kita permasalahkan adalah sudah benar ya titik misalnya moderator menekankan tidak boleh ribut. Karena yang kita perlu dengar adalah penjelasan dari paslon, bukan dari teriakan dari sorak-sorai dari pendukung. Itu yang perlu kita. Ini buat ini debat. Kalau mau sorak-sorai silakan aja di TV kan, kalau disiarkan di televisi, jadi silakan sorak-sorai, tidak ada masalah. Tapi dalam TV sorak-sorai itu hanya sebagai bantuan akhir saja, bukan kemudian bukan bantuan pelengkap acara sebagai ya, pelengkap Pak? acara supaya agak ramai sedikit lah. Meriah ya. Meriah. Nah, sehingga kalau debat pertama kan kadang-kadang jawaban paslon itu tertutup oleh suara gemuruhnya pendukung. Nah, ini yang menarik ya, menurut saya ada perubahan juga dalam di KPU. Pengurangan, tidak terjadi pengurangan, memang tidak terjadi pengurangan supporter, tapi sudah tertib pada debat cawapres ini, debat cawapres kemarin. Dan kita bisa lihat lah, dan juga perlu kemudian setelah debat kan ada hal-hal yang dipermasalahkan misalnya di media sosial dan lain-lain. Ini sudah ada perdebatan Mas Hasim dan Pak Roy Suryo kan kemarin kan. Jadi soal mic dan lain-lain. Jadi Pak, suara masyarakat itu juga ditangkap ya oleh Bawaslu ya? Iya, dan kalau kami yang menghadiri semua peserta, ya, peserta debat itu mempunyai kesempatan yang sama, ada mic, ada earphone, dan itu clip on, itu hal yang ada terlihat sama dipegang oleh semua capres kalau dilihat dari situ. Kemudian tidak ada kemudian diskriminasi ya di situ kalau untuk itu ya, untuk kemudian kelengkapan dan lain-lain. Kemudian ke depan yang perlu tertibkan gemuruh suara pendukung yaitu sudah mulai
tertib dan sudah mulai baik hal ini. Namun tentu yang perlu lebih jelas misalnya kan dipersoalkan ininya Mas Gibran kan. Ya, aksi untuk seakan-akan menyemangati pendukungnya ya. Kalau menyemangati setelah selesai berbicara itu kan memang diperbolehkan. Ya silakan saja. Tapi pada saat kemudian tidak diperkenankan berbicara itu lebih baik tidak. Nah, tugas moderator selalu mengingatkan. Termasuk mengingatkan paslon. Termasuk mengingatkan paslon. Bahwa kan yang diingatkan selalu supporter. Tapi paslon tidak diingatkan. Harusnya diingatkan kepada paslon agar kemudian jika kemudian ada hal-hal yang mengganggu jalannya debat. Dan itulah yang kemudian harus ditangkap oleh teman-teman paslon ya, baik capres maupun cawapres. Dan kami kira kalau gemuruh supporter setelah selesai debat adalah hal yang biasa dan juga hal yang patut kiranya bisa dimaklumi. Itu yang terjadi pada debat kemarin. Sudah ada perbaikan, tempatnya lebih luas dan juga lebih atraktif menurut saya kemarin. Terlepas dari substansi dan kawan-kawan, kami tidak akan campur ke situ ya Pak ya. Nah, karena itu akan ada di tangan moderator pada saat. Tapi kemudian jika melanggar tata tertib dalam debat, tentu moderator akan mengingatkan dan juga KPU sebagai hostnya, pembuat acaranya kan KPU kan. Ya itu yang kemudian harus memperhatikan hal ini. Di debat berikutnya nih Pak, debat ketiga tanggal 7 Januari, apa yang kira-kira akan berubah setelah hasil evaluasi dari debat pertama dan kedua ini? Adakah yang akan berbeda? Yang berbeda mungkin kita harapkan tidak ada lagi gemuruh supporter menutupi perjelasan dari paslon. Itu yang harus itu signifikan ya? Itu signifikan. Karena yang perlu didengar adalah penjelasan paslon dan argumentasi paslon. Bukan kemudian gemuruh supporter. Kalau gemuruh supporter sudah kita dapatlah di kampanye rapat umum nanti ke depan. Itu bisa dilakukan. Jadi itu catatan pengingat juga bagi pendukung yang datang menyaksikan debat di tempat acara. Betul. Oke. Pak Bagja, lalu bagaimana pelibatan KPU untuk mencegah pelanggaran debat? Nah itu kan kategori pelanggaran debat itu apa sih Pak? Masukan dan kategorinya itu? Ada dalam tata tertibnya KPU. Dan KPU membuat tata tertib itu setelah berkonsultasi dengan teman-teman paslon. Jadi harus diingat ya, jadi Pak KPU juga melibatkan paslon dalam membuat tata tertib. Oleh sebab itu tata tertib itu harus dipahami dan juga dianggap sebagai kesepakatan bersama paslon dan KPU sebagai penyelenggara debat. Jadi kalau ada yang melanggar itu ya KPU harus mengingatkan terlebih dahulu, baru kami. Seandainya kemudian itu terjadi hal-hal yang di luar ketentuan ya, di luar ketentuan dalam PKPU. Tapi kemarin sih tidak ada, hampir tidak ada ya, kemarin tidak ada. Yang jadi semua pihak sudah setuju, termasuk paslon, dari 3 paslon ya? 3 paslon, tiga-tiganya setuju. Dan itu kemudian disepakati, walaupun harus ada ketegasan dari KPU juga untuk kemudian kalau tunggu kesepakatan bersama yang kemudian agak lama, tentu KPU bisa menyatakan dirinya sebagai penyelenggara dan dia harus buat aturan tata tertib tentang debatnya. Tapi kemarin kesepakatannya sudah ada kalau itu. Jadi tidak ada permasalahan dengan paslon, semua paslon tidak ada masalah dan juga KPU juga tidak KPU juga sudah mempunyai aturan tentang tata tertib debat. Oke, baik. Pak Bagja, kita harus jeda. Nanti kita nantikan ya bagaimana jalannya debat berikutnya. Semoga bisa lebih tertib dan lebih mengutamakan penjelasan dari paslon. Betul. Terutama itu yang penting bagi pemilih ke depan. Baik, Pak Bagja, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas usai jeda soal dana kampanye dan juga alat peraga. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.